Nah, mungkin teman-teman ingat negosiator Aceh yang kedua setelah Henry Duna Center itu berhenti, yang kedua adalah itu mantan Perdana Menteri Finlandia Martti Ahtisaari. Di tahun 2003 saya mengusulkan kepada, tentu saya melalui cara-cara yang seminar diskusi gitu ya, kepada negara-negara Eropa, Uni Eropa untuk menugaskan, saya menyebut eksplisit saya bilang, coba deh kamu libatkan itu Martti Ahtisaari. Kenapa saya tahu kan? Jadi di tahun 92, 93 sampai 96 Martti Ahtisaari dan Carl Bildt itu adalah negosiator UN untuk Bosnia Herzegovina. Jadi dua orang itu punya pengalaman yang ekstensif bernegosiasi dengan kelompok-kelompok bersenjata ya, di Yugoslavia, terutama di Bosnia Herzegovina. Nah, ini saya juga pakai juga Irlandia Utara untuk menjelaskan kepada mereka kenapa cara Irlandia Utara itu salah satu cara yang efektif, bukan tanpa kesulitan gitu ya. Jadi apalagi yang saya tampilkan di sini, survei Kompas 2004 itu menunjukkan bahwa konflik itu memang bikin bingung. Masa dua pertanyaan angkanya sama, 70%, 60% gitu ya, dengan solusi yang berbeda, yang satu jalan damai, yang kedua tindakan tegas gitu ya. Jadi artinya konflik itu menciptakan juga kebingungan bukan hanya di masyarakat, tapi juga di dewan redaksi sebuah media yang established gitu. Jadi saya waktu itu melihat bahwa ini problem ya, bahwa cara memandang konflik itu hitam putih itu. Jadi itu salah satu yang saya merasa cara Irlandia Utara itu cukup bisa menjadi pintu masuk. Demikian. Oke. Oke, terima kasih Bang Hendri. Ini ada pertanyaan dari kawan kita Narto Susilo, ini teman saya dari Lampung. Ini pertanyaannya adalah konflik yang terjadi di Irlandia Utara berhasil diselesaikan lewat Good Friday Agreement 1998. Mengapa konflik yang terjadi di negara-negara Islam itu susah untuk diselesaikan? Ada soal-soal doktriner ya untuk konflik di negara Islam. Tapi kalau boleh saya pakai pengalaman Aceh ya, Aceh dan Papua ada juga konteks doktriner sebetulnya, soal identitas. Apalagi kalau teman-teman sekarang hari-hari ini mau tanggal 2 Desember ya, ini nanti biasanya ada pengibaran bendera bintang kejora gitu ya. Identitas sebagai OAP, jadi bukan hanya doktriner tapi juga perasaan berbeda. Jadi seni menghargai berbeda itu juga sebuah format yang orang harus latihan. Nah, untuk Timur Tengah menurut saya masih ada harapan, masih sangat besar ada harapan. Dan saya ambil contoh peristiwa Thabo Mbeki setelah berhasil membuat kesepakatan dengan kelompok kulit putih untuk menghapus apartheid. Tokoh-tokoh Afrika Selatan ini diundang juga ke Palestina dan Israel. Kalau tidak keliru ya, waktu itu ada Jordan Palestinian Agreement itu tahun 98. Itu juga salah satu hasil proyeksi dari proses Afrika Selatan. Jordan Palestinian Agreement itu kalau tidak salah 98, kemudian diikuti dengan perjanjian-perjanjian yang lain. Sorry, 92, kemudian Oslo Agreement itu 94, dan menurut saya untuk Timur Tengah, kalau kita memakai cara Irlandia Utara, yang tantangan paling besar adalah melihat, menghargai perasaan berbeda itu. Artinya itu bukan hanya Timur Tengah, sebenarnya kita juga gitu ya. Artinya kalau saya ke Papua hari ini, saya dianggap rambut lurus gitu ya. Lalu ada diametrikal, posisi yang diametrikal di Papua, bahwa saya bukan OAP. Lalu kalau saya ke Aceh, masih untung kakek saya masih tengguh gitu ya. Tapi di Aceh sekarang misalnya orang akan bertanya agama. Saya Katolik, meskipun kakek saya masih ada orang-orang sana, mereka tentu tetap akan mencari yang berbeda itu sebagai common denomination daripada yang menyamakan. Jadi mungkin saya memandangnya demikian. Jadi kalau keberhasilan Irlandia Utara sebetulnya justru ketika mereka memahami bahwa memang berbeda, nggak usah dipaksain, memang beda gitu ya. Jadi secara doktrin, secara bahasa, yang satu pakai bahasa Inggris Ulster, yang lain pakai bahasa Irish Gaelic gitu, yang udah jelas berbeda. Itu mungkin clue dari pertanyaannya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bang Hendri. Mudah-mudahan Mas Narto puas dengan itu. Nah, tadi ada Bang Rawanda Tuturong, staf ahli menteri, akan menanyakan. Silakan. Terima kasih, mic-nya. Pak Moderator. Bang Henry, saya agak terlambat, tapi saya mau tanya sesuatu yang fenomena yang mungkin baru ya dalam, sebenarnya tidak cuma terbatas pada konflik resolution, tapi fenomena yang terjadi di banyak pemilu belakangan ini, yaitu variabel ruang maya. Jadi yang sekarang didominasi oleh platform digital ya. Jadi banyak diskursus, banyak persepsi, narasi yang berkembang di situ. Pertanyaannya sebetulnya, kalau kita lihat pilpres di Indonesia dan juga pilkada dan juga pemilihan umum di banyak tempat, mungkin semenjak ada Cambridge Analytica perannya di mana pilpres Amerika dan di Brexit ya, persepsi publik itu kan bisa mulai disetir ya, di engineer. Narasi tentang identitas bisa dibangkitkan, tetapi menurut saya hal yang sama juga bisa dilakukan sebaliknya. Pertanyaan saya sebetulnya, adakah variabel ini sudah mulai diperhitungkan? Sejauh mana dia mempengaruhi konflik resolution dengan ruang publik yang serba dinamis ini kan? Saya misalnya bisa merasa sebagai orang Sulawesi Utara, pada saat yang bersama saya juga bisa merasa orang orang Indonesia, atau pada saat yang sama ketika kita bicara persoalan-persoalan global, climate change misalnya, saya juga bisa mengedepankan identitas global atau identitas alumni. Ini kan bisa dipertebal, dipertipis ya. Nah, pertanyaan saya, apakah hal-hal seperti variabel ini sudah mulai menjadi bagian dari analisis untuk konflik resolution? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Bung Henry. Oke, langsung Bang Hendri, silakan. Baik, tadi sebagaimana saya bercerita, yang saya khawatir itu dua ya, Poso dan Aceh. Papua, betapapun itu mengkhawatirkan, tapi orang masih bicara. Itu kelebihan Papua. Jadi betapapun berkelahi, orang itu tetap bicara. Untuk Aceh, Poso, orang tidak seterbuka di Papua. Dan itu problem. Nah, saya sitir sebuah peristiwa yang menarik ya, yang bagi saya juga itu telling, artinya memberi saya informasi yang bagaimana cara identitas itu bekerja, dan itu tidak selalu tertutup gitu ya. Misalnya begini, waktu saya ke Aceh, karena nama saya kan nama Batak ya, mereka memusuhi saya. Bukan memusuhi, tapi punya prejudis. Lalu karena orang Batak itu senang Marta Rombo, bicara soal keturunan gitu ya. Runut, dan memang betul kakek saya ada yang sekolah di dulu namanya Kutaraja gitu ya. Itu ya silakan nanti boleh percaya atau tidak percaya, artinya itu namanya cerita orang tua ya. Lalu ketemulah, oh ini ya Tengku ini. Nah, baru mereka percaya kepada saya. Tapi tentu itu punya umur, artinya kepercayaan itu kan juga punya umur ya, tidak selamanya demikian. Nah, jadi yang bagi saya, yang saya pikir juga penting untuk media sosial adalah berhadapan muka menurut saya. Jadi jumlah orang yang berbicara apakah sudah berkurang atau memang masih sebanyak dulu jumlahnya gitu ya. Jadi saya tidak terlalu saya tidak mendalami media sosial secara khusus. Pakai pengalaman di Aceh bahwa istilahnya kita memang ya berhadapan muka, artinya kalau kita jengkel ya kita tanya langsung.
Dan itu menarik teman-teman ya, karena begini, ada seorang negosiator itu, dia bilang begini, ketika sudah negosiasi lama, dia bilang gini, saya ikut negosiasi tapi sampai saya keluar dari Aceh, saya tetap nggak tahu apa yang mereka pikirkan. Itu problem yang lain. Jadi kemampuan untuk menebak ya, cara berpikir itu juga butuh. Termasuk yang muncul di media sosial gitu ya. Jadi Gak apa-apa untuk Bapak sama Mama. gitu. Ya, Jadi aja. mungkin dari saya yang paling krusial adalah jumlah orang yang bisa berbicara, yang dianggap sebagai menyuarakan suara hati mereka, apakah masih cukup banyak atau jadi punya, kalau istilahnya Diki itu connecting mass-nya itu masih banyak atau sedikit. Dan itu alasan saya kenapa saya khawatir untuk Aceh dan Poso, karena connecting points-nya tidak sebanyak yang ada di Papua. Gitu kurang lebih. Oke, gitu ya Bang Ronda ya, kira-kira jawaban dari Bang Hendri. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari UI. Teman kita di UI. Nanti silakan Bang Hendri jawab. Perumusan seperti apa yang bisa diusulkan untuk penanganan isu Papua, terutama ketika label teroris disematkan kepada KKP dan ini menambah kompleksitas. Tadi sudah beberapa kali Bang Hendri juga sudah singgung. Mungkin bisa dipertegas lagi dari pertanyaan ini, Bang Hendri, silakan.